Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dalam kesempatan ini Ustadz ingin melanjutkan pembahasan pada pelajaran pendidikan agama Islam atau PA ini. Silahkan kalian buka bab yang keempat, ya. Bab yang keempat tentang zakat. Nah, ini tentang zakat. Silakan kalian buka bab keempat, ya. Halaman 32, halaman 32 tentang zakat, memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat. Nah, setelah kalian menonton video ini, penjelasan dari Ustadz ini, silakan nanti kalian membaca kembali pada bab yang keempat tentang zakat ini supaya kalian bisa lebih memahami. Oke anak-anak, mari kita pahami bersama tentang zakat. Ya, di sini di gambar ini ada orang yang gambar 4.2 membayar zakat, kemudian 4.3 jual beli, 4.4 bekerja di kantor, kemudian 4.5 bertani. Nah, ini yang memang ada hubungannya dengan zakat. Ya, ada hubungannya dengan zakat. Ini jual beli, berdagang, ada hubungannya dengan zakat. Bekerja ada hubungannya dengan zakat. Nah, mari kita bahas bersama-sama tentang zakat. Nah, yang pertama, ayo kita membayar zakat. Jadi, anak-anak, ya, macam-macam zakat, mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Anak-anak, zakat ini bagian dari rukun Islam. Rukun Islam pertama, pertama membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa, baru yang keempat adalah zakat. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Zakat untuk orang-orang kaya aja yang punya duit banyak, gitu ya. Kewajiban umat Islam bukan hanya melakukan zakat fitrah. Jadi zakat itu ada dua, Nana. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang zakat fitrah ini dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal dikeluarkan itu saat sudah mencapai jumlah tertentu atau sebut dengan nisab. Sebut dengan nisab. Ada persyaratan nisab, ada persyaratan haul. Jadi dua. Kalau jumlahnya belum mencapai yang sudah ditentukan, nggak boleh zakat. Meskipun sudah 1 tahun. Begitu juga, meskipun sudah mencapai pada jumlah tertentu, tapi belum mencapai 1 tahun, nggak wajib zakat. Berarti dua-duanya harus sama-sama sudah dilampaui. Nisab sudah masuk, haul setahun juga masuk. Nah, oleh karena itu, anak-anak, nanti akan Ustadz bahas apa saja ketentuan orang berzakat mal. Oke, selanjutnya nih. Sekarang kita bahas dulu zakat fitrah. Apa pengertian zakat fitrah? Zakat fitrah ini adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok. Jadi bukan beras saja, boleh makanan pokok yang lainnya. Contoh ada makanan pokok sagu, ada makanan pokok gandum, boleh saja. Atau makanan pokok jagung, beras jagung, boleh saja. Yang penting makanan pokok. Kebetulan kita ini, makanan pokok kita adalah beras. Makanan pokok kita adalah beras. Maka yang kita keluarkan adalah
beras. Yang kita keluarkan adalah beras. Berapa beras itu? Ustadz mengambil pendapat yang 3 kilogram. Kenapa? Ya, kalau memang 3 kilogram, 3 kilogram ini kita lebih hati-hati ya anak-anak. Jadi seandainya 3 kilogram ini lebih, maka lebihnya itu bisa menjadi sedekah. Nah, kan gitu. Dan insya Allah kalau kurangnya nggak kurang. Insya Allah nggak kurang. Kalau lebih menjadi sedekah bagi kita, maka lebih hati-hatinya adalah 3 kilo. Gitu ya. Nah, jika dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di petugas pengumpul zakat yang disebut dengan amil. Nanti Ustadz bahas di belakang. Apa sih amil itu? Gitu ya. Ustadz akan bahas di belakang. Siapa sih amil itu? Nah, ini petugas zakat. Nah, biasanya amil ini membagikan zakat fitrah itu menjelang Idul Fitri. Kenapa kok menjelang Idul Fitri? Supaya orang yang tidak mampu juga bisa menikmati zakat fitrah itu. Juga bisa menikmati zakat fitrah untuk Idul Fitrinya. Dan juga dia bisa membayar zakat fitrah juga. Makanya biasanya para lembaga zakat itu memberikan kepada fakir miskin itu saat atau menjelang hari raya Idul Fitri atau di akhir-akhir bulan Ramadan. Kapan kita diperbolehkan membayar zakat fitrah? Nah, ini macam-macam anak. Boleh saat awal Ramadan. Seandainya nih malam 1 Ramadan kita langsung mengumpulkan zakat fitrah kita, boleh. Pertengahan Ramadan boleh, gitu ya. Malam Idul Fitri juga boleh. Cuman madhab Imam Syafi'i berpendapat yang lebih utama itu adalah sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri, gitu ya. Ustadz, boleh nggak kalau sebelum Idul Fitri mungkin puasa sisa 3 hari? Boleh. Boleh nggak Ustadz? Saya nggak lewat lembaga zakat, tapi saya lewat langsung saya berikan kepada fakir miskin. Boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, ini tentang zakat fitrah. Selanjutnya nih anak-anak, zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ya, satu nih, orang yang beragama Islam. Ya. Selain agama Islam, nggak boleh. Kalau ataupun dia memberikan beras yang sesuai dengan ketentuan zakat fitrah, tidak disebut dengan zakat fitrah, gitu ya. Nggak sebut dengan zakat fitrah. Nah, yang kemudian selanjutnya, beragama Islam laki-laki dan perempuan sejak usia bayi atau anak-anak atau lanjut usia. Sejak usia bayi, contoh nih saya contohkan ya, sejak usia bayi ya, ada bayi yang lahir malam 1 Ramadan, maka anak ini sudah ada kewajiban membayar zakat fitrah karena dia lahir malam 1 Ramadan atau lahirnya tanggal terakhir. Kalau memang terakhir tanggal 29 Ramadan, ya, tanggal 29 Ramadan, waktu asar, ada bayi lahir, maka ada kewajiban dia mengeluarkan zakat fitrah, gitu ya. Kemudian semuanya, mau anak-anak, mau orang tua yang sudah lanjut usia, maka tetap membayar zakat fitrah. Yang kedua, memiliki penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Jadi Ustaz jelaskan ini ya, memiliki penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau seseorang itu punya penghasilan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Gitu ya. Ustaz, ada orang yang tidak penghasilan nggak mencukupi untuk sehari-hari. Maka dia termasuk orang yang nanti mendapatkan zakat fitrah. Gitu. Nah, untuk anak-anak itu menjadi tanggungan orang tua. Jadi anak-anak kayak kalian begitu ya, yang masih anak-anak umurnya, jangan cari zakat fitrah sendiri atau berusaha untuk membayar zakat fitrah sendiri, nggak usah. Kalian masih ditanggung oleh orang tua. Yang ketiga anak-anak, yang wajib mengeluarkan fitrah adalah orang yang masih hidup sampai akhir Ramadan. Jadi masih hidup sampai akhir
Ramadan. Contoh nih, kalau ada orang tua, maaf bukan orang tua ya, kalau ada orang meninggal saat maghrib kurang, maaf, sebelum maghrib, contoh nih, sebelum maghrib dia meninggal dunia, mungkin maghrib kurang 30 menit atau kurang 15 menit, dia meninggal dunia, maka masih tetap ada kewajiban membayar zakat fitrah. Gitu ya. Selanjutnya, sekarang zakat mal nih anak-anak. Zakat mal. Jadi kalau tadi kita membahas zakat fitrah, sekarang zakat mal. Oh iya anak-anak, fungsi zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan atau melengkapi pahala puasa kita. Ya, mungkin di puasa Ramadan kemarin, saat puasa Ramadan, kita ini sering ngomong nggak baik, ya. Kita melakukan hal-hal yang nggak terpuji, makanya kemudian jangan zakat fitrah itu, maka pahala yang kurang tadi itu bisa disempurnakan dengan zakat fitrah. Oke anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Gitu ya. Zakat mal ini zakat untuk harta. Jadi mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Tadi apa nisab? Nisab itu jumlah tertentu yang sudah ada ketentuannya. Nanti di bawah penjelasan selanjutnya Ustadz jelaskan ketentuan zakat mal. Ya. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seorang dalam jumlah tertentu. Ingat, dalam jumlah tertentu. Misalnya nih, Ustadz bacakan ya. Jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%-nya. Atau jika harga emas 1 gramnya 400.000, maka nilainya adalah 85 gram kali 400.000. Zakatnya, uangnya adalah 34 juta rupiah. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, ya, dari 34 juta tadi. Maka yang dikeluarkan cuman 850.000. Padahal duitnya 34 juta. Yang dikeluarkan cuma 850.000. Sedikit, masih sebanyak. Nah, begitu ya. Jadi zakat itu anak-anak tidak malah menjadikan pemiliknya ini, pemilik hartanya itu menjadi miskin. Enggak. Malah zakat itu menjadi harta seseorang itu berkembang, berkah menjadi banyak. Nah, gitu. Makanya enggak banyak yang dikeluarkan nisabnya. Ya, cuman 2,5, zakat malnya cuman 2,5% saja. Nah, zakat mal dimaksud untuk membersihkan harta. Jadi saya sampaikan tadi, orang berzakat mal itu memberikan zakat malnya itu tidak malah menjadi miskin, maka malah hartanya itu menjadi bertambah banyak, menjadi tambah berkah, berkembang, kan begitu. Nah, karena apa? Duit yang dimiliki orang, duit yang dimiliki orang yang punya harta banyak itu ada hak fakir miskin. Fakir miskin haknya berapa haknya? Cuman 2,5% haknya, nggak lebih dari itu. Ya. Selanjutnya anak, zakat mal. Masih kita membahas tentang zakat mal. Syarat wajib zakat mal. Apa syarat wajibnya? Pemilik harta adalah orang Islam. Jadi harus orang Islam, sama dengan zakat fitrah tadi. Pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila. Ya. Jadi kalau anak masih kecil, ya, belum balik, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan zakat karena masih kecil. Atau sudah dewasa tapi dia gila, maka nggak ada kewajiban. Ya, nggak ada kewajiban apa? Mengeluarkan zakatnya karena gila dia. Ya. Khawatir apa? Dia ngawur nanti ngasih zakatnya. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, kan begitu. Nah, kemudian atau bisa jadi salah yang dikeluarkan. Nah, gitu ya. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati.
Apa saja jenis-jenis harta yang wajib zakati nanti di bawah, atau Ustadz akan nanti jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Jadi kalau tadi ada nisab jumlah tertentu, sekarang 1 tahun. Ya tadi Ustadz sudah jelaskan 1 tahun ini ya mulai dari dia mengumpulkan harta itu atau dia berdagang semuanya bulan ini, di bulan Agustus ini ya, atau bulan Muharram ini kita memulai berdagang. Kemudian menunggu 1 tahun kemudian kita hitung hasil dagang kita. Kalau memang sudah mencapai 1 nisab, kita keluarkan zakatnya. Kan sudah setahun nih, sampai tahun depan, Muharram tahun depan, gitu ya. Kalau sudah mencapai 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum, nggak usah. Harta tersebut yang kelima, syarat wajib zakat. Harta itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Jangan sampai rumah kos orang lain diakui oleh kita, padahal itu milik orang lain, gitu ya. Itu nggak boleh, harus milik kita sendiri. Oke, selanjutnya nih anak-anak. Nah, tadi kan di sini poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ada harta jenis dari jenis harta yang wajib dizakati. Nah, di sini apa saja harta yang wajib dizakati? 1, perhiasan. Perhiasan itu terdiri emas, perak, ya, yang disimpan loh ya, yang disimpan bukan dipakai. Kalau yang dipakai nggak wajib dizakati. Kan nggak mungkin yang dipakai itu sampai 85 kilogram, kan nggak sampai kan gitu ya. Nah, paling dipakai cuma 2 gram, 3 gram, 4 gram kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Uang simpanan yang sudah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian. Apa saja hasil pertanian itu? Padi, palawija, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian binatang ternak. Apa saja binatang ternak itu? Kambing, ya, sapi, kerbau, onta. Selain kambing, sapi, kerbau, onta, nggak boleh. Cuman kambing, sapi, kerbau, dan onta. Selain itu nggak boleh. Ya. Kemudian domba saat masuk apa? Kambing. Ya, domba masuk kambing. Barang temuan. Nah, ini jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Barang temuan misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Jadi ini harta karun, anak-anak. Kalau kita menemukan harta karun, ya harus ada zakatnya. Nah, dikeluarkan zakatnya. Tapi sekarang ada peraturan negara, harta karun itu harus diberikan kepada negara. Jadi kita nggak wajib berzakat meskipun kita menemukan, ya karena sudah dimiliki oleh negara. Kecuali kalau nggak ada undang-undang itu, boleh kita mengeluarkan zakat malnya. Selanjutnya nih anak-anak, orang yang berhak menerima zakat ada 8, ya. Orang yang berhak menerima zakat. 1, fakir miskin, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maaf, fakir ya. Yang pertama fakir, nanti miskin Ustaz jelaskan. Jadi begini. Jadi orang fakir ini dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa contohkan aja, enaknya begini. Sehari itu yang dibutuhkan, contoh nih, 50.000. Tapi yang didapat oleh orang ini cuma 25.000 dalam sehari, atau bahkan cuma 20.000. Berarti dia nggak wajib zakat, bahkan harus menerima zakat karena dia sebut dengan fakir, gitu ya. Jadi dia nggak penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, gitu ya. Mau kebutuhannya 50.000, dia dapatnya cuma
20.000. Ini contoh orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Jadi ada 8 tadi. Ini yang kedua. Orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini fakir itu lebih parah daripada miskin, anak-anak. Jadi saya contohkan aja ya. Miskin itu yang dibutuhkan 50.000 dalam sehari, yang didapat juga 50.000 dalam sehari. Berarti apa? Dia tidak bisa menyimpan hasil dalam pekerjaan sehari-harinya. Ngepas dia. Nah, ini disebut dengan orang miskin. Jadi contohnya begitu contohnya, gitu ya. Nah, dua-duanya sama-sama berhak mendapatkan zakat mal, gitu ya. Dua-duanya berhak mendapatkan zakat mal. Kemudian yang ketiganya, anak-anak, pengurus zakat atau amil. Tadi saya sebutkan nih. Jadi baik zakat fitrah maupun zakat mal dikumpulkannya kepada amil zakat ini. Yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ini amil namanya. Dan amil itu digaji oleh lembaga zakat, anak-anak. Ustaz, bedanya amil dengan panitia apa? Oh, beda. Kalau panitia itu cuma dadakan nih. Dadakan. Jadi kalau waktunya zakat fitrah dia dibentuk. Ini bukan amil namanya. Amil itu jangan ngurusi semuanya. Mau ada zakat fitrah, mau enggak waktu zakat fitrah, tetap amil ini ada. Karena amil ini pegawai lembaga zakat. Dan karena pegawai lembaga zakat, maka amil ini berhak mendapatkan dana zakat tadi itu. Gitu ya. Nah, ini amil. Meskipun amil itu kaya raya, nggak apa-apa. Meskipun dia orang kaya, tapi karena dia bekerja untuk lembaga zakat, maka dia berhak mendapatkan atau menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf, anak-anak. Siapa mu'alaf itu? Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, ya. Yang karena masih lemah imannya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Sampai kapan, Ustaz? Mu'alaf itu dia menerima zakat, ya. Jadi ya sampai dia kuat keislamannya. Ya. Jangan sampai kemudian 10 tahun dia masih mu'alaf aja. Enggak. Mesti ada batas nanti. Ya, kalau dia sudah Islamnya bagus, maka enggak usah dikasih zakat lagi. Dan anak-anak, mu'alaf ini meskipun dia kaya, tetap diberi zakat. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Gitu ya. Ustaz, ini ada mu'alaf, kaya raya, dia nggak mau dikasih zakat. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau, biarkan aja. Kan gitu. Yang penting kita sudah memberikan zakat itu untuk dia. Kalau dia menolak, ya nggak ada masalah. Gitu ya. Karena yang penting dari pihak amil sudah memberikan haknya kepada si mu'alaf tadi itu. Selanjutnya nih anak-anak. Yang kelima, itu orang yang punya hutang namanya gharim. Nanti silakan dilihat di buku ya. Gharim. Yang hutangnya itu bukan untuk kepentingan maksiat. Ya. Mungkin dia berdagang, nggak sanggup membayar, akhirnya dia hutang. Ya. Nah ini gharim ini boleh meminta zakat kepada lembaga zakat. Atau lembaga zakatnya faham dengan kebutuhan orang yang hutang ini. Gitu ya. Nah ini gharim namanya. Orang yang punya hutang. Gharim itu orang yang punya hutang. Nah, yang keenam. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Sabilillah. Sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ini sabilillah. Sabilillah ini, maaf nih anak-anak, mungkin saudara muslim kita yang ada di Palestina itu membutuhkan. Karena disebut dengan sabilillah. Karena berperang melawan orang-orang kafir. Loh Ustaz, di Indonesia kan nggak ada Ustaz sabilillah itu. Ya, karena di Indonesia belum ada, maka yang untuk sabilillah ini mungkin bisa dialihkan kepada yang menerima
zakat yang lain, yang berhak menerima zakat yang lain. Mungkin kasihkan ke gharim, kasihkan ke fakir miskin, ya kan begitu. Yang ketujuh nih anak-anak, fisabilillah. Fisabilillah ini oh maaf nih, ini salah ya keterangan tadi. Kalau fisabilillah ini orang yang tadi berjihad di jalan Allah, ya. Ya, jadi sabilillah ini orang yang berjihad di jalan Allah. Tadi saya jelaskan sekarang di Indonesia belum ada, ya berarti dialihkan kepada yang lain. Kemudian yang ketujuh Ibnu Sabil, itu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Saya contohkan nih. Saya contohkan orang yang melakukan ibadah haji di tanah suci. Saat melakukan ibadah haji, uangnya kecopetan atau hilang, uangnya hilang. Maka orang-orang yang seperti ini yang disebut dengan Ibnu Sabil karena dia dalam perjalanan. Maka lembaga zakat harus memperhatikan orang-orang seperti ini. Maka diberi zakat. Yang terakhir 8, rikob. Rikob ini budak, anak-anak. Jadi budak yang ingin merdeka dari tuannya. Budak itu apa sih, Tat? Budak itu dia bekerja tapi nggak digaji. Nah, budak ini bisa dijual belikan, anak-anak. Jadi ada budak anak-anak, budak orang dewasa, budak orang tua. Jadi macam-macam bisa dijual belikan. Kalau dulu budak itu dijual di pasar-pasar. Tapi alhamdulillah Islam datang, kemudian perbudakan itu diselesaikan. Jadi hampir nggak ada budak. Gitu ya. Karena apa? Orang melakukan kesalahan, hukumannya memerdekakan budak. Orang melakukan pembunuhan secara sengaja, maka hukumannya juga memerdekakan budak salah satunya. Makanya kemudian dalam Islam memberikan budak itu pahalanya luar biasa. Nah sekarang dalam bahasan zakat ini untuk rikob budak itu berhak mendapatkan zakat mal atau zakat fitrah. Rikob budak yang ingin merdeka. Semuanya begini nih, saya contoh, semuanya begini. Budak ini bilang kepada tuannya, Tuan, saya ingin merdeka. Tuannya bilang, oke, kamu boleh merdeka, asalkan kamu bisa menyediakan uang 100 juta, kamu boleh merdeka. Gitu ya. Nah, maka si budak ini harus nabung uang. Nah, karena budak ini nggak digaji oleh tuannya, maka pihak lembaga zakat memperhatikan hal ini, gitu ya, supaya si budak ini merdeka seperti kita, seperti layaknya kita. Dia nggak tergantung kepada tuannya, kepada yang punya. Nah, ini seperti itu ya. Nah, jadi Ustadz ulang, orang mendapatkan zakat yang berhak menerima zakat ada 8, fakir. Pertama fakir, kedua miskin, kemudian amil, 4 mu'alaf, ya, 5 orang yang punya hutang disebut gharim, 6 sabilillah, kemudian 7 ibnu sabil, dan 8 rikob yaitu budak ingin merdeka. Selanjutnya nih anak-anak, sekarang apa hikmah berzakat itu? Nah, zakat satu nih hikmahnya yang bisa kita ambil pelajaran, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakatnya. Dari apa? Dari sifat kikir, tamak, rakus, ya, supaya membersihkan itu begitu ya. Supaya apa? Yang punya duit ini, yang punya harta ini tidak merasa oh ini duitku, enggak. Nah, karena dari sebagian duit yang dia punya, harta yang dia punya adalah miliknya fakir, miskin, dan anggota, 8 anggota yang mendapatkan zakat tadi, berhak mendapatkan zakat. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Ya, dengan berzakat kita belajar membantu orang lain yang kesusahan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Dengan berzakat, maka kita termasuk orang-orang yang menunjukkan diri kita ini peduli kepada orang lain. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya.
Jadi jujur bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Jujur kalau memang dia duitnya banyak dan harus bayar zakat. Dia bertanggung jawab dengan hartanya, begitu ya. Karena hartanya sudah mencapai satu nisab, mencapai setahun, maka jujur dia bertanggung jawab kalau memang hartanya sudah dikeluarkan, harus dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Jadi anak-anak, apapun yang kita punya, mobil, rumah, ya, kemewahan yang kita punya, ini titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapanpun Allah bisa mengambil harta kita. Makanya kemudian karena titipan, kita diajari dalam Islam, karena titipan, ayo sebagian harta kita ini diberikan untuk orang lain. Cukup anak-anak, semoga apa yang Ustadz sampaikan dalam bab ayo membayar zakat ini, ayo berzakat ini, bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Dan jangan lupa tolong dibaca lagi ya, dibaca lagi buku PA ini mulai dari halaman berapa ini ya? Halaman 32 ya sampai selesai supaya kalian bisa lebih mudah memahami tentang zakat fitrah maupun zakat mal. Dan jangan lupa berdoa anak-anak, semoga musibah COVID ini segera selesai dan kalian semua bisa masuk ke sekolah seperti biasanya. Dan Ustadz akhiri, semoga apa yang Ustadz sampaikan memberikan manfaat kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.